saya tuh memutuskan buat menikah di umur 30 tahun. Aha. Itu yang nanyanya laki-laki. Hmm. Karena merasa masih banyak hal yang ingin dilakukan. Nah, padahal mafi calon mah ada gitu. Kan itu nambungan gitu. Nah, ya cuman Belum belum ya. memutuskan. Nah, minta tanggapannya apa? Ah, siap. Atau nanti nungguin 30 tahun. Gitu saja. Ya jangan. Ayah, halo. Aduh. Gini. Kalau aduh. dalam pikiran saya kebetulan saya termasuk seorang yang nikah sangat muda. Waktu muda mah nikah teh tidak banyak menimbang kan. Belenyeng we. Sekarang gini, belajar nyetir di umur 30 dengan belajar nyetir di umur 12 tahun. Siapa yang bakal jagoan? 12 tahun. 12 tahun dia tidak ngambil resiko belenyeng, enggak ngerti rek nabrak rek. Udah. Sementara 30 tahun sieun kitu. Ujungna ngaganggu batur di jalan teh. Hayo we ngerem. Hayo ngerem. Kan gitu. Teu kau prek ngalieup make rihting ngalieup. Kitu manehna ngalieup kungkul make rihting coba. Sopan santun Sopan santun dijaga. Jadi Masya Allah, menurut saya kalau nikah nunggu sampai mapan ya, menurut saya tidak bagus. Dan nikah teh bersama-sama. Saya bahagia dengan istri saya dan menghargai istri saya karena dia mau mencintai saya di saat saya masih cilepeng, sepakat tuh. Kalau saya sudah besar, sudah dewasa, sudah mapan, istri saya mencintai saya tuh aneh. Tapi di situ saya melihat kesetiaan, kebaikan seorang istri saya. Jadi menurut saya jangan banyak kali mau ibadah mah breng aja. Kang tiasa kapal dia supados eta ibu-ibu tiasa linggih. Itu. Ya. Itu. Baginda Rasul itu ketika menikah usia berapa? 25. Rasulullah ketika menikah usia 25. Terus. Meskipun ternyata dia jadi kadio wae. Padahal kita di liftingan gitu. Lifting. Di luhur. Di atas, Bu. Iya mah sarang penyamun cenah. Sarang pemuda ya. Dan Khadijah hari itu usianya yang rojih ya, yang datang ke kita, meskipun ada beberapa pendapat dari kalangan ulama-ulama sirah itu ada yang bilang yang masyhurnya 40. Yang masyhurnya 40, ada yang bilang 35, ada yang bilang 30. Cuma yang jelas dari berbagai pendapat ulama sejarah itu usia Siti Khadijah saat itu di atas Rasulullah SAW. Nah, kalau hari ini barangkali kita ingin mengukur dari sisi kesunahan ya di usia 25. Tapi yang unik itu beliau kan punya putri tercinta tuh, Ustaz Fatimah Zahra. Saat itu usianya 19 tahun. Dinikahkan dengan Ali usianya 20 tahun. Dan bisa kita bayangkan itu kalau hari ini barangkali usia 20 tahun yang 18 tahun, disebutnya pernikahan dini lah, naon lah. Saya waktu itu disebut pernikahan Dudi. Tapi yang jadi menarik adalah justru pernikahan Ali dengan Fatimah itu kan tadi itu betul tuh. Yang namanya rumah tangga itu kan dibangun. Ya lamun geus aya bangunan mah lain ge ngabangun eta mah nyicingan gitu. Berarti kan yang namanya ngabangun mah ditata dulu. Oh ieu teh tanah kosong kan gitu tuh. Terus teh nanti kamarna belah mana? Belah dieu. WC-na di mana? WC-na di dieu. Atuh ari kitu mah cenah WC di jero, kamar tidur di luar. Itu teh kan dibangun tuh. Sampai pada akhirnya rumah tangga konsep camping. Konsep camping. Betul. Pada akhirnya si rumah itu terasa nyaman. Kenapa? Karena kalaupun rumah tadi kita analogikan itu kan dibangun bareng-bareng tuh, tahu dia tuh. Mana cakar ayam sebelah mana, tulang-tulangnya sebelah mana. Kenapa? Karena itu dibangun bareng-bareng. Jadi kalau hari ini barangkali ada sahabat-sahabat yang merasa bahwa belum siap. Banyak sebetulnya pertimbangannya belum siap itu. Salah satunya apa? Ini ada kisah. Ada seorang perempuan nanya ke calon suaminya, iya. Aku mah nanti kalau nikah teh pengen di Trans Luxury Hotel. Cek calon suami, bisa. Nanti aku mah kalau misalkan nikah teh pengen ngundang artis ibu kota, bisa. Aku mah nanti kalau undangannya teh pengen 3.000 orang, bisa. Mas kawinnya hayang 8 kilo, bisa. Nah, bisa. Bisa pae aing. Artinya apa? Artinya hari ini itu terkadang ada hal-hal yang tidak penting untuk dipikirkan gitu.
Bukan berarti tidak penting, tidak terlalu penting barangkalinya. Karena apa? Karena kalau hari ini kita datang ke KUA dari Senin sampai Jumat, nikah mah gratis. Nah, cenah atuh cenah saur Ustaz teh kalau kita ngundang buat mayar kan eta hari libur. Lebena teh. Tetapi bisa juga sih hari libur pakai SKTM. Bisa kalau mau BPJS saja. Budget pas-pasan Jadi jiwa begini, sosialita. kalau saya ngajak nih kepada yang belum nikah ya, orang ngerampok aja nggak mikir-mikir, kenapa ibadah harus mikir sih? Itu satu. Yang kedua, nikah itu bergabungnya cinta ya, Dafa. Bergabungnya cinta itu hubun. Hubun itu biji, butir, bin, hubun. Nah, ketika ada cinta itu hubun. Setelah nikah, akad nikah selesai, sudah ada pembuahan, hubun tuh hilang, jadi kecambah, jadi tunas. Ada tunas. Mual disebut kalapa deh, disebutnya kitri, kan itu ya. Nah, oke. Setelah jadi tunas, tugas pasangan menjaga tunas itu supaya terus tumbuh besar dan menghasilkan buah-buah yang lain yang akan menghasilkan hub-hub yang lain. Kan gitu. Jadi orang berpikir bahwa rumah tangga teh harus bahagia dan ukuran bahagia itu masih di materi sekarang ini. Padahal yang namanya bahagia teh geus we dua nanap ya berniat ibadah sudah beres. Kalau istri niatnya ibadah, suami niatnya ibadah, suami pulang malam jam 3 mungkin akan dipeluk suaminya, nuhun ngebangunin aku tahajud. Udah dari mana? Aku juga tahajud di masjid padahal ulin gitu. Terserah. Saya nggak akan mikirin suami, kata istrinya, yang penting saya tahajud. Dan asbabnya dibangunkan oleh suami yang datang jam 3 pagi. Itu diantaranya. Terus suaminya juga ketika istrinya tidak masak, nuhun omaya jadi aja aku saum. Beres tuh. Nggak ada masalah kan? Gara-gara istri itu masak jadi aja aku saum. Terus istrinya teh ente nyeseh, tidak nyetrika, tidak nyuci pakaian, sudah kalah lotor semua. Makasih ya, jadi aku di rumah. Beres tuh. Enteng atuh semuanya ku ibadah mah tidak ada masalah atuh. Belum lagi nanti kalau ada Arif punya masalah di luar diomongin sama semua orang. Istri yang baik tidak akan riweuh gitu kan. Papa gimana sih tuh, jadi aja orang ngomongin. Gak usah, nuhun ya. Kita mendapatkan magfirah dari Allah gara-gara sasus orang lain. Kan itu beres, enteng atuh. Itu yang saya alami. Yang saya alami waktu itu, saya difitnah kasep. Masya. Padahal pan nyaanan pan aslina eta teh. Cemburu. Nasteng gitu. Ya, saya dituduh kasep, kebayang tuh. Diomongin sama orang-orang, ya udah. Saya bilang, Mi, iya Pak, Bapak teh diomongin kayak gini-gini, diomongin negatif ya. Sudah, kira-kira Umi percayanya gimana? Dah mungkin Bapak kita sudah syukurlah. Nuhun ya Pak ya, kita bareng dapat ampunan. Beres satu, beres. Udah, saya tenang. Perjalanan lempeng kan gitu. Usaha tetap, produktivitas jalan. Udah, beres. Istri saya tetap sehat. Untuk gara-gara difitnah istri langsung autoimun. Ya, istri autoimun, orang otomotif. Wah, agak bahaya. Gitu. Dan tadi tentang cinta itu ada yang menarik ini Ustaz. Jadi satu waktu baginda Rasul setelah menikah dengan Aisyah, ada orang yang mengetuk pintu rumahnya Rasul, diketuk, tuk. Itu Rasulullah luar biasa, kata Rasul, ini ketukan suara ketukan Khadijah katanya. Otomatis dong Aisyah, ya Allah, sampai suara ketukan istrinya yang sudah wafat itu sampai hafal. Kata Rasulullah, ini ketukan pintu Khadijah. Khadijah itu kalau ngetuk pintu kayak begini. Bahagia Rasulullah itu sumringah. Kemudian dibuka pintu, ternyata temannya Khadijah. Dan ya pasti temannya Khadijah ini, Siti Khadijah itu sudah sepuh hari itu, sudah berumur lah. Ngobrol, itu Rasulullah tersenyum. Aisyah melihat, kata Aisyah, ini nyeritain Khadijah kok tidak ada habisnya katanya. Cemburu, dan wajar kecemburuan itu tanda cinta. Setelah pulang ditanya Rasulullah, ya Rasulullah katanya, iya, Anda ketika membicarakan tentang Khadijah kok semakin asik katanya. Terus terang saya sebagai istri Anda hari ini merasa cemburu. Apa kata Rasulullah itu? Jawabannya membuat Aisyah makin cinta kepada Rasul dan berterima kasih kepada Khadijah. Kata bagian Rasul, Aisyah, Khadijah lah yang mengenalkan aku dengan cinta. Jadi hakikatnya hari ini Rasulullah mencintai Aisyah, itu yang mengajari cinta itu siapa? Khadijah. Nah, jadi kalau yang tadi itu betul. Jadi ketika cinta itu muncul setelah pernikahan, kan hari ini kadang-kadang bikin kalimatnya gini, ya udah kita jalan aja dulu, cenah gitu.
Jalan bikin ke mana? Tidak capeknya. Lempangan mana? Kalau saya sama calon istri saya ajak ke Separua untuk olahraga. Sugane bisa kawin lari. Enggak beres. Lari lompat kawin lari. Ya, jadi ya betul tuh yang namanya hub itu betul. Dan yang namanya hub itu kan tadi biji. Yang namanya hub itu Habbah. biji itu habbah itu ketika bijinya sempurna, bagus, itu kan ditanam di mana kan itu bisa tumbuh dan bermanfaat. Ya, meskipun ya bisa jadi cinta itu lambat laun mah hilang, tapi yang muncul adalah rahmah, kasih sayang. Hari ini kepada istri semakin sayang. Jadi kalau sudah sudah biji tumbuh, dirawat, dia akan jadi pohon, dan pohon ini rahmah meneduhkan semua. Dari keteduhan ini muncullah buah-buah yang baru yang menghasilkan biji-biji yang baru. Kalau anak saya ada 24, ada 24 cinta. Kan itu. Anak saya 50, ada 50 cinta. Karena itu miliki anak sebanyak-banyaknya. Mun kira-kira istri itu mampu memberikan anak sebanyak-banyaknya, cari yang lain tambahan. Ya, atau ngemaklun. Emang tukang kain. Iya, gitu. Ngamaklun. Dimaklun. Billy Badai nu franchise. Gitu. Mungkin ada yang lain pertanyaan. Silakan.